Bahkan aku nolong mereka sebelum mikir tentang diriku sendiri. Kalau nggak Cancer, Capricorn nih. Kok gue lihat tuh mobil goyang-goyang? Hai everyone, welcome back to my channel. Asik. Hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Godard. Segmen kesayangan teman-teman nih, apalagi kalau bukan curhat time. Jadi kemarin gue udah tanya nih sama teman-teman di Instagram, coba spill ke gue drama adik kakak ya yang pernah lo alamin, yang paling membanggakan. Pinisirin sama cerita-ceritanya. Jempolnya mana? Jempolnya mana? Like dulu dong videonya, abis itu subscribe dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And now let's move on to the video. Tergila banget deh Nika, kejadiannya masih anget. Jadi sebelum bapak meninggal, bapak pernah pesan kalau beliau sampai meninggal, aku harus segera menikah dan masku yang jadi walinya. Sehabis bapak meninggal, benar adanya tunanganku saat itu langsung lamar. Otomatis dia dong yang jadi wali nikahku. Tapi apa? Dia minta dibelikan Vespa sebagai tugas menjadi wali. Wow, masnya lucu-nut ya nih ya. Kurang brengsek apa lagi? Ya namanya mau nikah ada aja cobaannya. Malu banget Mbak sama keluarga suamiku, sampai diomongin ke keluarga besar. Tapi ya mau gak mau kan, akhirnya kami sepakat membelikan Vespa. Tapi setelah itu aku memilih putus hubungan sama masku. Bisa-bisanya ambil kesempatan dalam kesusahan adiknya. Aduh, ini adalah tipe saudara atau teman yang bakal gue jauhin sih. Lagi susah aja nih, lagi dalam masalah, lagi mau nikah aja disusahin. Gimana nanti kalau kita udah kaya? Makin deh tuh nyusahin banget. Sebenarnya ya, prinsip dalam berkeluarga atau berteman atau ya sebagai manusia lah ya, kalau kita bisa bantu, ya bantu. Kalau nggak bisa bantu, ya nggak apa-apa. Tapi jangan nyusahin. Anda ingin Vespa, kerja sayang. Jangan cuman modal karena lu anak pertama laki-laki bisa dapat wejangan dari bapak kalau nanti bapak meninggal harus segera dinikahin. Terus lo ngambil kesempatan ini gitu biar dapat Vespa baru. Iya sih, Vespanya baru, tapi adek lo udah nggak percaya lagi sama lo. Mahalan mana, Vespa atau kepercayaan dari adek sendiri? Namaste. Halo Mbak Cel, langsung aja ya, saya mau cerita. Saya paling gak akur sama abang saya dan istrinya, a.k.a. kakak ipar yang sok kecantikan, matre, dan kerjanya morotin abang saya. Sehingga abang saya tuh pelit sama keluarga, bilangnya mau renov rumah ibu. Taunya uangnya malah dipakai buat jalan-jalan sama istrinya ke luar negeri. Belum lagi kalau lihat sosmednya Mbak, ampun, seperti istri pejabat, sering ke salon, cream bath, facial. Pokoknya beban abang saya banget deh. Abang kalau diminta buat beli spring bed aja selalu alasan. Muaklah saya dan ibu dengan kelakuan istrinya itu yang selalu ngontrol keuangan abang. Bentar. Aku mencium aroma-aroma iri hati nih. Mungkin selama abangnya belum nikah, abangnya tuh kan selalu royal ya, beliin ini, beliin itu sama keluarga. Udah dong, cukup. Abangnya juga pengen happy-happy sendiri. Kan bukan selalu jadi tanggung jawab anak pertama. Ya udah, kalau istrinya pengen kerimbat apa segala macam, ya itu hak istri dong. Kalau emang kamu mau beli spring bed, ya nggak usah ngandelin abang, andelin aja diri sendiri. Masa terus-terusan ngandelin abangnya, iya kan? Pokoknya gini deh, kalau lo pengen sesuatu renov rumah ibu lo, beli spring bed baru, ya udah andelin diri sendiri, nggak usah ngandelin orang lain. Yang ada makin sakit hati, terus makin iri hati sayang. Kenalin kak, gue generasi sandwich yang punya 3 kakak laki-laki yang tidak berguna. Mereka bertiga udah menikah semua dan lepas tanggung jawab untuk membiayai dan merawat ortu. Menurutnya semasa mereka single, mereka udah cukup berbakti. Padahal nggak gitu juga. Aku biarpun perempuan dan anak bontot juga selalu bantu keluarga. Permasalahannya sekarang
seorang mama sakit-sakitan dan suka mengeluh hidupnya selalu kekurangan. Padahal aku juga udah berusaha untuk mencukupkan. Aku insecure sama masa depanku, jujur. Nggak tahu apakah aku akan selalu ada di posisi ini. Capek aja kak, dimana teman-teman sudah mulai bayar uang muka rumah dan saya masih struggle biayain obat mama karena nggak ada yang mau diajak patungan. Pingin banget suatu hari bisa menikah dan punya anak, tapi boro-boro nabung buat nikah, buat makan di resto sebulan sekali aja susah. I know, berat ya. Apalagi lo tuh dianggap sebagai anak perempuan yang harus menjadi pahlawan keluarga. Itu nggak mudah loh. Kayak terlalu banyak ekspektasi yang mereka taruh di pundak lo. Padahal lo untuk berdiri aja tuh masih susah gitu. Tapi harus memikirkan beban keluarga. Yang dimana abang-abang lo tuh nggak mau ikutan patungan. Makanya nih kalau ada orang yang selalu bilang, Rachel anaknya cuma satu aja. Nanti kalau dia gede, kalau dia udah remaja, udah ada masalah yang besar, dia tuh cuma nolongin lo tuh sendirian. Dia nggak punya partner untuk nolongin lo. Percuma hari gini lo banyak saudara, tapi nggak ada yang bisa diandelin. Yang ada bikin hidup lo tambah susah. Boro-boro mau bantu, bikin susah. Iya sayang. Aduh, gue juga paham banget sih soal ngelihat teman-teman lo gitu ya. Pasti ada rasa kepengen kan, yang namanya pengen nyicil rumah, pengen nikah, tapi nggak bisa. Gue paham banget. Tapi biasa kalau gue lihat ya, orang-orang yang udah bisa nyicil rumah di usia di bawah 30, itu biasanya orang tuanya tuh udah stabil keuangannya, finansialnya udah bagus, bukan seorang generasi sandwich. Jadi kalau lo nggak dengar ini tapi orang tua lo udah punya dana pensiunan, hey, lo nggak relate. Udah, lo nggak usah ngejudge gitu ya. Syukurin aja nih, hidup lo tuh udah enak gitu. Lo nggak harus biayain orang tua. Gue jadi pengen curhat nih, boleh dong ya? Lo tahu dong, gue tuh nunggu sampai 6 tahun untuk ngedapetin anak gitu. Kenapa? Karena gue tuh nggak yakin sama diri gue. Satu, apakah finansial gue tuh memumpuni kalau gue punya anak? Kenapa gue sampai nunggu 6 tahun? Jujur, gue tuh takut. Mungkin ketakutan sesama gen sandwich ini sama. Takut kalau nanti punya anak, susu tuh nggak kebeli, pampers tuh nggak kebeli, atau ada uangnya tapi kita nggak bisa beli skincare. Itu yang gue takutin. Kayak gue ngerasa tuh gue harus penuh dulu supaya gue tuh bisa membagikan cinta gue ke anak gue. Bukan berarti egois ya, tapi kalau guanya belum penuh dengan apa yang gue mau itu tercukupi, gue takut gue rada pelit nanti sama anak gue, dan gue nggak mau itu. Sebelum gue punya anak, gue juga punya goals dimana kalau gue nanti ngantar anak sekolah, gue tuh pengen abis itu bisa spa, bisa pijet, bisa cream bath, ngerti gak sih? Dan gue nggak bisa ngelakuin itu kalau gue nggak nunggu 6 tahun, karena teman-teman tahu suami gue Ben Godard, bukan Ben Bakri, ya kan? Bukan anak sultan sayang. Jadi gue sadar gitu, kayak harus pulihin dulu, nggak hanya mental tapi pulihin ekonomi dulu, cukupkan diri dulu selama 6 tahun itu. Goals gue tuh, gue nggak mau anak gue merasakan apa yang gue rasain gitu loh. Ya gue tahu ini inner child gue, tapi walau bagaimanapun gue pasti akan punya ketakutan itu. Dan buat lo yang curhat ini, I know ini pasti berat banget, cuma percaya aja, kesusahan hari ini udah cukup deh hari ini. Besok-besok ada lagi kesusahan lainnya, tapi yang ini tuh bakal selesai gitu. It will pass, nggak akan selamanya beban ini tuh ada. Mau cerita zaman gue dan kakak gue masih SMA. Jadi kita tuh cuma beda 1 tahun, dan kita masuk di SMA yang sama. Dulu nih pernah suka dan rebutan satu cowok yang sama. Awalnya gue nggak mau cerita kalau gue lagi deket sama senior gue, eskul basket kelas 3. Tapi kakak gue kepo dan pernah lihat gue ngobrol di kantin sama tuh cowok. Dia kepo dan nanya-nanya. Ya gue bilang dia kayak lagi ngedeketin gue. Seminggu kemudian tuh cowok datang ke rumah gue. Gue kaget dong. Pas gue nyuruh masuk, bangke, kakak gue keluar udah rapi dengan centilnya, ngusir gue dan cabut sama tuh cowok buat ngedate. Shit, gue keduluan. Pas pulang gue ngamuk dan marahin kakak gue. Mbak, kok lo ngedate sama dia sih? Dia kan lagi deketin gue. Terus katanya, kan lo bilang masih PDKT. Emang gue juga udah ngecengin tuh cowok, Shay. Ganteng banget kan? Ya udah, gue ajakin jalan duluan. Dia mau. Terus tadi gue nanya, lo lagi deket ya sama cewek lain? Dan dia bilang enggak tuh, jelek
freak banget, asli najis banget kan tuh cowok. Akhirnya gue relain dan berdoa semoga kakak gue dapat karma. Taunya sebulan kemudian mereka putus gara-gara dia ketahuan jalan sama cewek lain. Aduh, susah ya kalau punya kakak atau adik sama-sama cewek nih ya, yang beda cuma 1-2 tahun. Ada tuh pasti kemungkinan suka sama satu cowok. Lanjut, izin curhat ya kak. Aku punya kakak yang bermasalah banget. Dari kecil udah jadi berandal, nyari duit dengan ngamen sana sini. Kadang pulang, kadang enggak. Tapi untungnya kakak masih ingat keluarga, masih suka ngasih uang ke mama. Suatu saat dia pulang bawa makanan enak dan tiba-tiba jadi sering ngasih uang ke mama dan ke aku. Beliin aku seragam, sepatu baru, jajan, ngasih handphone dan lain-lain. Aku nggak tahu dia kerja apa sekarang. Dia juga udah lebih jarang pulang ke rumah, tapi rajin transfer uang tiap minggu. Terus setiap kakang pulang ke rumah kayak selalu was-was, selalu terburu-buru. Pulang pergi kayak udah dikejar setan, cuma sebentar banget. Suatu hari nih, tiba-tiba ada beberapa polisi datang ke rumah nyari kakakku. Ternyata kakakku itu udah jadi buronan polisi karena dia ketahuan jualan narkoba. Ouch. Mama shock sampai sakit masuk rumah sakit. Seminggu kemudian kami dikabarin bahwa kakak udah ketangkap dan dipenjara. Masih diproses tapi nggak tahu berapa lama dia akan dipenjara. I feel sorry. Gua pernah diselingkuhin sama kakak gue sendiri. Oh, kenapa nih? Jadi waktu SMA, pas lagi kelas 3, kakak gue kuliah tingkat 3. Cowok gue selalu datang antar jemput ke rumah kan. Cowok gue tuh suka banget ke rumah, even lagi males kemana-mana. Kalau ada cowok gue, kakak gue tuh suka ngajak ngobrol dia. Tapi gue pikir ya biasa aja, emang ramah sama semua orang. Terus pada suatu saat, gue pernah ketiduran lagi nonton Netflix bareng cowok gue di kamar. Pas bangun-bangun, kok cowok gue nggak ada? Gue kira udah pulang kan. Gue cek seisi rumah nggak ada juga, dan kakak gue nggak ada di kamarnya. Terus gue turun ke garasi ngecek masih ada nggak mobil cowok gue. Kok gue lihat tuh mobil goyang-goyang. Terus gue nyalain flash HP dan gue ngegap kakak gue sama cowok gue lagi ciuman panas di jok belakang. Posisinya kakak gue tiduran dong dan udah tinggal kutang doang. Banget dah. Udah gitu gue ngamuk dan ngusir tuh cowok. Gue berantem sama kakak gue dan dia diem aja belaga inosen. Bilangnya tuh cowok duluan yang mulai. Gila sih rasanya ya diselingkuhin, tapi yang jadi selingkuhan kakak lo sendiri gitu. Sakitnya tuh double men. Pasti gue yakin banget sih ini pandangan lo sama cowok pasti udah berbeda, udah hancur sehancur-hancurnya. Tapi ke keluarga sendiri juga gitu. Kayak teman-teman aja deh yang komen, silahkan komen di bawah. Dendam banget sama adek gue, Cel. 2 bulan lalu adek gue yang masih single ini mau main ke rumah gue dan nginep sekalian liburan karena gue tinggal di Jimbaran, Bali. Sebagai kakak yang udah baik, gue izinin tuh adek gue nginep sini. Pas dia nginep, kelakuannya udah kayak raja, anjir. Gue minta bantu jagain anak gue yang masih 8 bulan aja nggak mau. Gue suruh bantu cuci piring aja ngeluh. Aduh, udah numpang gratis, at least ada kek bantu-bantunya. Terus nih, hari kedua dia stay, gue dan suami bawa anak-anak mau belanja jalan-jalan ke beach walk. Gue tanya dia mau kemana. Tetumbenan dia bilang nggak mau kemana-mana, abis capek party malam di Sisi. Ya udah, gue nitip rumah kan. Sesampainya gue di rumah, gue kaget rumah gue dikunci dan dia nggak ada di rumah. Untung gue bawa kunci juga. Pas masuk ke kamar, damn, lemari gue berantakan, simpenan gue kira-kira 20 juta hilang, kalung emas gue juga hilang. Gila, gue stres banget ingetnya. Pas telepon, nomornya juga udah nggak aktif. Gue cariin sampai ke teman-teman dan keluarga lain, gak ada yang tahu. Dia benar-benar kabur. Gue nggak tahu dia di mana dan gue masih nyariin dia sampai sekarang. Wow. Gila ya, gila sih, gila. Kalau ada masalah tuh cerita, jangan kabur nyuri 20 juta. Namaste. Definisi adik lucnut nih. Pernah
pernah mergokin HP kakak gue, ada bokepnya. Salah satunya video artis A sama kedua cewek yang dulu pernah viral itu. Dari situ gue ilfil banget sama kakak gue. By the way, itu kejadiannya udah lama banget, dari zaman gue SD kelas 4, dan sekarang gue udah SMP 7 dan ilfilnya sampai sekarang. WK. Ya udah sih, namanya juga lagi masa puber gitu. Ya lo masih untung gitu ngeliat itu cewek cowok ya, daripada sama monyet atau sama mayat. Nah lo baru tuh ilfil. Kalau masih wajar ya udahlah, namanya juga lagi puber gitu. Elah, lagian pakai password kali. Pas, aku tuh anak tengah, Cel. Anak kedua dari 3 bersaudara. Sumpah nggak enak banget. Aku nggak deket sama siapa-siapa, nggak deket sama mama, nggak deket juga sama bapak. Apalagi sama kakak dan adikku. Mamaku lebih sayang sama kakak, bapak lebih sayang sama adik. Aku yang sayang cuma nenek. Bapakku tuh setiap nangisin adikku, dia selalu ngecap kalau nggak sayang sama adikku. Padahal aku tahu nangisinnya ya dia karena bercanda aku ledek-ledekin, tapi selalu aja dia nyeletuk. Lu mah sama adik sendiri juga gitu, nggak ada sayang-sayangnya sama sekali. Nyes. Aduh, nggak tahu ya, gue tuh suka ngerasa gitu ya, terutama di Indonesia nih. Gimana ya ngomongnya ya, tapi gue belum pernah melihat ada orang tua yang kasih sayangnya tuh sama anak-anaknya. Kalau anaknya lebih dari satu ya, pasti ada kecenderungan lebih sayang sama salah satu anaknya, entah ibu atau bapaknya. Tapi kalau ditanya tuh enggak, sama aja. Orang buta juga bisa lihat kalau itu tuh nggak sama gitu. Itu loh yang menurut gue kayak nggak bisa. Entah mungkin anak itu lebih ke berkebutuhan khusus, atau anak itu cewek satu-satunya, cowok satu-satunya, atau apapun alasannya. Tapi gue belum pernah melihat orang tua yang benar-benar sayangnya tuh sama anak-anaknya. Lo pernah nggak? Coba gue tanya, komen di bawah. Aku anak sulung dari 4 bersaudara. Keluargaku dulu termasuk keluarga yang kurang mampu. Sampai habis tamat sekolah, aku memutuskan kerja di negara tetangga sebagai TKI. Bertahun-tahun kerja dengan niat nolong adik-adik. Biar tamat sekolah, adik kedua tamat, dia nyusul kerja di sini dan sekarang sudah menikah. Adikku yang ketiga baru kerja sebentar, tiba-tiba minta nikah karena udah terlanjur. Sakit banget hati ini, Kak. Sementara aku lambat menikah karena kerja buat biaya sekolah mereka. Ini emang adik-adik pada dakjal nih, gedek banget gue juga dengernya nih. Udah gitu beberapa minggu yang lalu aku dimaki-maki gara-gara hal keluarga. Sakit, nggak tahu mau ngomong sama siapa. Adik keempat udah lumayan, ya mudah-mudahan suatu hari nanti dia nggak ngecewain aku. Intinya jangan terlalu baik walaupun itu saudara. Belum tentu mereka bisa balas kebaikan yang kita buat. Semoga dibacain, Kacel. Gini. Kalau kita berbuat baik, udah deh hari ini gak usah sama sekali berpikir bahwa dia akan membalas kebaikan kita ya. Hidup tentram, gak usah ganggu aja udah cukup buat gue. Ya gak sih? Zaman sekarang gitu. Udah lupain apa yang pernah lo perbuat, lupain. Gak usah lo inget-inget kita pernah baik sama tuh orang. Karena kalau dia gak balas, itu nyakitin. Iya gak sih? Sekarang udah prinsipnya kalau dia nggak mau balas budi nggak apa-apa, asal jangan nyusahin. Soalnya kadang-kadang ya kita udah baik sama dia, nggak minta juga balesan, tapi yang ada dia malah manfaatin sampai ke ubun-ubun. Itu yang kayak rasa tuh gede banget, ya nggak sih? Udah lanjut. Papaku meninggal waktu aku masih umur 10 tahun. Kakak-kakakku udah pada gede. Mama masih ada, tapi udah ribut warisan. Udah aja warisan dibagi waktu itu. Mereka milih sendiri-sendiri dan aku sisanya. Sekarang aku udah gede, dikasihlah bagianku sama mama. Tapi karena kakak-kakakku nggak bisa manage uangnya dulu, ya sekarang udah habis ludes. Aku yang nggak tegaan sering bantuin mereka. Kalau di total sampai miliaran kayaknya. Wow. Bahkan aku nolong mereka sebelum mikir tentang diriku sendiri. Kalau nggak Cancer, Capricorn nih. Tapi kalau lama-lama ngelunjak, aku malah kayak nggak dihargain, diremehin, dan suka maki-maki, marah ke aku. Mama kalau nggak diturutin bawaannya, agama, hadis, bahkan bilang bagianku jauh lebih banyak daripada dia dulu. Kayak mana ya, Kak? Secara properti kan naik melulu, harganya kayak mau dibodoh-bodohin tuh aku ceritanya. Sekarang aku di titik capek banget, tiap bangun tidur aku nangis, pengen cepet mati aja. Tapi kalau bunuh diri takut masuk neraka. Gila ya.
berat banget nih. Kalau udah ngomongin warisan, tapi mak lo belum meninggal gitu kan, gila gitu. Aduh, pusing banget gitu kan. Apalagi nih kalau di dalam budaya patriarki, biasanya kalau perempuan itu dapatnya lebih sedikit, yang cowok lebih banyak. Udah dapatnya lebih banyak, rasanya masih kurang terus, pengen ngambil punya adeknya. Kesel banget. Punya adek tapi nggak tahu diri. Setelah gue nikah, gue tetap harus menghidupi bokap nyokap dan adek gue yang udah 25 tahun. Dan mereka tinggal serumah sama gue. Semua kebutuhan hidup dari gue dan suami gue. Adek gue sama sekali nggak mau bantu bayar ini itu. Nggak terkecuali kebutuhan bokap nyokap sendiri. Gaji dari hasil kerja dia selalu habis. Nggak tahu buat apaan. Tiap bulan ada aja minta duitnya ke gue. Wow, bener-bener cuma kayak numpang hidup doang. Kalau untuk ngebiayain hidup orang tua, gue mungkin emang nasib gue jadi sandwich gen. Tapi ngidupin dia, gila, lama-lama udah kayak benalu. Nah, ini nanti nih kalau misalkan lo nggak bisa bantu nih, adik lo pasti marah-marah karena di otak pikirannya yang namanya kakak itu harus membantu adik-adiknya. Padahal nggak gitu kenyataannya. Gemes banget gue. Aduh, tahan. Lanjut, judulnya adik jahat curi KTP buat daftar pinjol. Wow, adik aku tuh udah nikah dan kita dulu kerja usaha bareng, satu tempat kerjaan kan. Nah, suatu ketika aku dikejar-kejar pinjol dan gak ngerasa pinjem, yang ngelak dong. Ternyata pinjol itu nyari adik aku, entah buat apaan, entah gimana ceritanya. Selesai deh tuh pinjol teror aku. Mungkin udah diselesaiin sama adik. Soalnya udah sempet aku tanya ke dia, katanya udah beres. Ya udah, aku percaya aja kan. Lewat setahun kayaknya tiba-tiba ada debt collector datang ke rumah aku. Katanya aku ada pakai uang pinjol. Hah? Gimana? Kan aku udah bilang itu adik aku, kok bisa atas nama aku? Bingung kan? Bapak debt collector nggak mau tahu, pokoknya mesti lunas hari itu. Wih, marah setengah mati aku tuh. Langsung dilunasin sama suamiku hari itu dan minta data yang pakai daftar pinjol. Kok bisa nyasar ke aku? Ternyata KTP, ATM difoto, dikopi, sampai tanda tangan aku juga ditiru buat daftar pinjol. Dan kebetulan wajah kita mirip. Saat itu aku memang ada dana masuk ke rekening. Nah, dalihnya si adik itu bilang ada customer yang numpang transfer. Wah, gila, adik lu kriminal banget. Nggak curiga dong aku. Ternyata aku baru tahu kalau itu dana pinjol. Oh my god, aku terjebak. Gila kan, bisa-bisanya dia curi KTP, ATM buat daftar pinjol diem-diem. Rasa marah tuh udah nggak bisa sampai diredam. Bayangin saat tahu itu aku tuh lagi hamil tua. Sampai sekarang aku nggak mau anggap dia ada lagi. Aku udah nggak peduli. Iya sih, gue juga jadi lu akan melakukan hal yang sama. Gila banget. Wow, ini kriminal banget. Serius. Hai Kak Rech, tolong blur nama gue ya. Ceritanya nih kakak ipar gue, Rech. Kakak ipar gue tuh baik, nggak kayak di TV lah. Nggak pelit juga sama gue, Kak. Tapi nggak tahu kenapa kalau sama mak gue itu tuh pelit banget. Oh, sama mertua sendiri tuh pelit gitu ya. Contohnya waktu gue COVID di rumah cuma tinggal gue sama nyokap. Nah, dia beliin makanan cuma buat gue. Nyokap gue tuh enggak. Akhirnya lauknya tuh dibagi dua sama gue sama nyokap. Gitu aja, Kak Rech. Mungkin ya kakak ipar lo tuh ada dendam pribadi sama emak lo atau mertuanya. Kita nggak pernah tahu ya kan, yang namanya orang sakit hati tuh kayak udah nggak mau deh baik lagi sama orang. Cuman ya basa-basi bisa kali ya kan. Aduh, paham nih. Bisa Leo tuh kalau udah sekali dikecewain udah males banget nih. Udah tutup pintu. Dah, bye. Drama adik gue nih, Rech. Gue nggak tahu kenapa hidupnya tuh balak banget. Coba nih, bawa motor sendiri sering jatuh, bawa motor temennya juga jatuh. Bokap gue jatuh naik motor pas mau anterin dia kerja. Oh, kasihan. Dia lagi kerja jatuh di tangga. Aduh, lagi kerja iket karet, bibir dia kena karetnya sampai berdarah. Aduh, kasihan banget. Motor baru 3 hari udah nabrok beton busway. Bawa motor suami gue ditabrak sama temennya. Sumpah nih kasihan tapi lucu. Dan lebih balaknya lagi diem nih, berdiri di pinggir jalan raya, dia ditabrak sama motor.
Gimana nggak mau disebut bala mulu? Aduh, kasihan banget. Aduh. Ada nih teori yang menurut gue tuh teranjing gitu ya. Kalau dalam saudara bersaudara nih ya, kalau ada yang kaya karena kerja keras, kalau ada yang sukses satu nih, itu sebuah kewajiban untuk membantu yang susah. Tapi yang susah bukannya berhenti gitu ya, hidup susah kerja keras, itu enggak selalu kayak berharap bahwa saudaranya yang lebih kaya tuh harus membantu gitu. Itu tuh selalu tuh. Itu siapa sih yang bikin teori itu tuh? Gede banget gue, pengen gue sentil lek-lekannya. Oke guys, itu dia tadi Cu Time drama kakak ade. Gimana teman-teman, suka? Kalau suka jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifin loncengnya nih. Ya, diklik loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru setiap minggunya. Jangan lupa juga untuk follow TikTok gue di Rachel Godard 25 dan Instagram gue @rachgodard. And once again, thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Stay kece, bye-bye!